Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Fadil Syafiq dari Vokasi Universitas Indonesia, Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan, Angkatan tahun 2019. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mini riset yang telah saya lakukan selama 1 semester ini pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Di mana pada mini riset ini saya terfokus kepada 3 perusahaan, yaitu yang pertama PT Sky Energy Indonesia Tbk, yang kedua PT Sarana Meditama Metropolitan, dan yang ketiga PT Transqual Pacific Tbk. Selanjutnya, di video kali ini dibuat hanya untuk kepentingan akademik saja. Pembahasan yang terdapat pada video ini murni pendapat pribadi saya, dan saya tidak dapat menggarisbawahi bahwa pembahasan ini akan akurat, sempurna, dan pastinya pada video kali ini sangat minim dari koreksi. Di slide selanjutnya, saya akan memberitahukan tentang outline dari pembahasan mini riset yang telah saya simpulkan, di mana yang pertama saya akan masuk ke pendahuluan, yang kedua ada top-down analis, yang ketiga ada analisa makro, yang di dalamnya terdapat tingkat validitas, korelasi, koefisien determinasi, ANOVA, penggolongan efisien dan tidak efisien, serta pembagian dari dividen ketiga perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisa mikro, dan selanjutnya saya akan membahas mengenai risk and return. Selanjutnya saya akan membahas penggolongan efisien dan tidak efisien, dan selanjutnya akan membahas tentang analisa teknikal dari ketiga perusahaan tersebut, dan yang terakhir saya akan menyertakan bukti trading list yang telah saya lakukan berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan apa yang telah terjadi selama 1 semester ini. Next slide selanjutnya, masuk ke pendahuluan. Menurut Tendelin, investasi adalah komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Berdasarkan kutipan tersebut, pada dasarnya investasi yaitu suatu kegiatan menanamkan sejumlah dana yang diharapkan nantinya dapat memperoleh tambahan dana atas jumlah dana yang ditempatkan. Adapun salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak dipilih atau diminati adalah saham. Menurut Darmaji dan Fakhrudin, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Next slide. Masuk ke pembahasan top-down analis. Top-down analis adalah metode untuk mencari saham terbaik melalui analisis fundamental yang dilakukan dengan cara menganalisis bagian yang paling besar terlebih dahulu, kemudian beranjak ke bagian yang lebih kecil terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah bagian yang lebih spesifik, yaitu saham itu sendiri. Next slide, ini merupakan bagian analisa makro, di mana pada analisa makro ini saya mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan adanya penyebaran virus corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Adapun kondisi sekarang, pada saat ini, COVID-19 akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan mencapai 3,2% hingga 1,2%. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya pemerintah cukup optimis bahwa investasi akan tumbuh 6%. Namun dengan adanya COVID, diprediksi investasi akan merosot ke level 1% atau terburuknya bisa mencapai minus 4%. Kegiatan ekspor pun diperkirakan terkoreksi lebih dalam, mengingat sudah 1 tahun belakangan ini pertumbuhan perekonomian itu cenderung negatif. Begitu juga dengan impor, akan tetapi
Negatif pertumbuhannya sektor UMKM adalah sektor yang paling terdampak wabah COVID-19. Berkaca pada tahun 1998, sektor ini cenderung aman. Namun, pada saat sekarang itu situasinya sangat berbeda. Sektor UMKM adalah sektor yang sangat terpukul. Padahal selama ini biasanya menjadi safety net, sekarang mengalami pukulan yang sangat besar akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Bahkan pemerintah itu sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan pemberian stimulus kepada masyarakat yang terdampak. BI juga akan terus berkomitmen untuk dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Adapun pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia yang dilihat dari Indonesian Gross Domestic Product. Pada gambar yang sebelah kiri yang warna biru, di mana salah satu indikator pentingnya untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu adalah data produk domestik bruto atau PDB-nya yang kita lihat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nah, pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2020, ini saya ambil sumbernya dari BPS, di mana saya akan membacakan Summary of Indonesian Gross Domestic Product Quarter 3 tahun 2020, di mana perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku triwulan 3 tahun 2020 yaitu mencapai 3.894,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 yaitu mencapai 2.720,6 triliun. Selanjutnya, ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya meningkat, yaitu sebesar 5,05%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tinggi pada lapangan usaha, transportasi, dan penggudangan sebesar 24,28%. Dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran Komisi Pemerintah atau PKP yang tumbuh sebesar 16,93%. Ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2020 itu terhadap triwulan ketiga tahun 2019, jika kita berkaca pada tahun sebelumnya, itu mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu sebesar 16,70%. Dan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam, yaitu sebesar 10,82%. Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan ketiga tahun 2020 itu mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,03%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi, pergudangan sebesar 15,61%. Sementara dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen kontraksi komponen ekspor, barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam, yaitu mencapai 7,52%. Adapun untuk struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan ketiga tahun 2020 yang dapat dilihat dari data BPS didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 58,88% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4%. Pertumbuhan ekonomi triwulan pada kuartal ketiga tahun 2020 seluruhnya komponen kelompok masuk pulau di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 6,8%. Sementara itu, kelompok lainnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan antara lain Pulau Kalimantan sebesar 4,23%, Pulau Sumatera sebesar 2,2%, Pulau Maluku dan Pulau Papua sebesar 1,83%. Serta yang terakhir yaitu Pulau Sulawesi sebesar 0,82%. Selanjutnya, setelah saya membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2020 yang dapat dilihat pada gambar biru ini, selanjutnya saya akan membahas mengenai inflation rate atau perkembangan indeks harga konsumsi inflasi yang
patokannya itu saya lihat pada bulan Januari tahun 2020. Di mana yang Anda bisa lihat masing-masing itu pada gambar warna putih yang terdapat 3 grafik itu, yang warna biru, hijau, dan kuning, di mana saya jelaskan terlebih dahulu, indeks harga saham atau IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga inflasi atau deflasi di tingkat konsumen. Di mana saya akan menyimpulkan di sini pada Januari tahun 2020 di Kota Malang terjadi inflasi sebesar 0,41% dengan indeks harga konsumsi sebesar 102,99%. Selanjutnya, dari 8 kota indeks harga konsumen di Jawa Timur tercatat 8 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terdapat di Sumeneb sebesar 0,84%, diikuti Surabaya dan Kediri sebesar 0,52%, diikuti Banyuwangi sebesar 0,51%, Malang sebesar 0,41%, Purbolinggo sebesar 0,40%, Jember sebesar 0,38%, dan Madiun sebesar 0,35%. Nah, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks. Kelompok pengeluarannya yaitu kelompok makanan, minuman, tembakau sebesar 1,54%. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,31%. Kelompok kesehatan sebesar 0,13%. Kelompok penyedia makanan dan minuman restoran sebesar 0,5%. Dan kelompok pariwisata, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,53%. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok transportasi sebesar 0,14% dan kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,1%. Sementara itu, kelompok dengan harga stabil, harga yang cenderung stabil, yaitu meliputi kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, budaya, serta kelompok pendidikan. Nah, sedangkan jika diambil kesimpulan, tingkat inflasi tahun kalender Januari 2020 sebesar 0,41%. Dari tingkat inflasi tahun ke tahun, dari bulan Januari 2020 terhadap Januari 2019 itu mengalami inflasi sebesar 1,15%. 10 komoditas teratas yang memberikan andil terbesar pada inflasi tahun 2020 ini adalah cabai, rawit, rokok, kretek, filter, kontrak rumah, cabai merah, daging, ayam ras, emas, perhiasan, rokok kretek, mobil, pemeliharaan atau servis, dan jeruk. Nah, dari grafik pada perbandingan tingkat inflasi yang dapat teman-teman lihat dari tahun 2018 sampai 2020 itu dalam bentuk persen, di mana pada tahun 2018 dan tahun 2017 itu tingkat inflasinya itu sebesar 2,98% dan tahun 2019 tahun 2018 dan tahun 2019 itu sebesar 2,81% dan tahun 2019 serta tahun 2020 itu mengalami tingkat inflasi sebesar 1,15%. Selanjutnya dari perbandingan tingkat inflasi, saya akan beralih mengenai pembahasan indeks harga saham gabungan. Nah, pada indeks harga saham gabungan ini dapat dilihat pada bulan Maret tahun 2020 indeks harga saham gabungan itu mengalami penurunan yang sangat signifikan karena pada IHSG itu mencapai harga harga terendah sejak 5 tahun terakhir, yaitu menyentuh angka 4.194,94. Nah, hal tersebut disebabkan karena terjadinya pandemi COVID-19 yang hampir menghantui seluruh dunia. Tentunya dengan adanya pandemi ini, perekonomian dunia juga sempat anjlok. Namun, seiring berjalannya waktu, hampir seluruh negara yang terkena pandemi COVID-19 perlahan sudah mulai bangkit. Salah satunya negara Indonesia, sebab pada penutupan bursa tahun 2020 ini, yaitu mencapai angka 5.979,67. Nah, hal tersebut juga bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa perekonomian Indonesia sudah mulai tumbuh. Dengan adanya tren kenaikan IHSG tentu, sangat diharapkan akan terus berlanjut hingga di bulan-bulan berikutnya. Dan indeks harga saham gabungan itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan
menyentuh di angka 7.000. Selanjutnya, setelah membahas indeks harga saham gabungan, saya akan membahas mengenai BI Rates. Di mana pada BI Rates ini saya akan rincikan sebagai berikut, yang meliputi pada tanggal 17 Desember tahun 2020, Bank Indonesia itu melalui rapat Dewan Gubernur atau RGG memutuskan untuk mempertahankan BI Rate 7D. BI Rate itu sebesar 3,75%. Nah, putusan ini itu mempertimbangkan perakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia, Periwarjio, mengungkapkan perbaikan ekonomi terus berlanjut dengan ekonomi yang tumbuh 5% di tahun 2021, sebab kedepannya perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh vaksinasi dan berlanjut stimulus fiskal dan moneter ini didorong oleh kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Nah, berdasarkan BI Rates ini dari bulan Januari hingga bulan Desember 2020 selama 1 tahun terakhir semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi di Indonesia. Berikut ini saya akan ringkas data-datanya, di mana pada bulan Januari BI Rates itu mencapai 5%, pada bulan Februari 4,75%, pada bulan Maret 4,5%, pada bulan April 4,5%, pada bulan Mei 4,5%. Jadi dari bulan Februari hingga bulan April itu cenderung stabil BI Rates, yaitu 4,5%. Sedangkan pada bulan pada bulan Juli itu mengalami penurunan. Yang pertama itu pada bulan Juni 4,25%, pada bulan Juli 4%, dan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober itu stabil, yaitu 4%. Dan pada bulan November itu mengalami penurunan hingga bulan Desember, yaitu sebesar 3,75% BI Rates yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna untuk menjaga stabilitas eksternal yang terjaga dan langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya hal ini sudah dipikirkan oleh Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur yang dilakukan pada tanggal 16 sampai 17 Desember kemarin pada tahun 2020. Adapun selain langkah-langkah di atas, Bank Indonesia juga mengambil tindakan atau kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah penyebaran virus corona. Nah, adapun kebijakannya itu BI atau Bank Indonesia itu mengeluarkan 7 kebijakan. Di mana kebijakan yang pertama, BI akan memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas rupiah, baik di pasar spot domestik, non-deliverable forward, maupun pembelian SBN di pasar sekunder. Kebijakan yang kedua, BI akan memperpanjang tenor repo SBN hingga 12 bulan dan penyediaan lelang setiap harinya. Jumlah berapapun untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan, kebijakan ini akan berlaku efektif sejak 20 Maret 2020. Kebijakan yang ketiga yang telah dilakukan yaitu BI akan menambah frekuensi lelang forex swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 19 Maret 2020. Kebijakan yang keempat, dia akan memperkuat instrumen term deposit valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar modal, serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan giro wajib minimum valuta asing yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri. Sedangkan kebijakan yang kelima, BI mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri atau FOSTRO bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNF, sehingga dapat mendorong lebih banyak lindungan nilai atas kepemilikan rupiah di Indonesia. Kebijakan ini berlaku efektif paling lambat 23 Maret 2020 dan semula pada tanggal 1 April 2020. Kebijakan yang keenam, memperluas kebijakan intensif pelonggaran GMW sehingga dalam rupiah sebesar 50 basis poin.
yang semula hanya ditujukan kepada bank-bank melakukan pembiayaan ekspor-impor, ditambah dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lainnya. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 1 April tahun 2020. Dan kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan ke-7. BI memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19 melalui yang pertama, ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas dan backup lainnya, kas alternatif, serta menghimpun masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara non-tunai agar mengurangi penyebaran virus corona ini. Yang kedua, mendorong penggunaan pembayaran non-tunai dengan menurunkan biaya sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula dari 600 menjadi Rp 1 dan dari nasabah ke perbankan semula 3.500 menjadi Rp2.900. Berlaku efektif mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Serta yang ketiga, mendukung penyaluran dana non-tunai program-program pemerintah seperti program bantuan sosial, PKH dan BPNT, program Kartu Prakerja dan program Kartu Indonesia Pintar atau Kuliah. Nah, dari ketujuh kebijakan tersebut yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia guna untuk mempercepat peningkatan atau pertumbuhan ekonomi selama terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020 kemarin, kebijakan tersebut telah dilakukan. Adapun selanjutnya saya akan membahas di slide selanjutnya, yaitu lanjut ke analisa mikro. Di mana pada analisa mikro ini, yang pertama-tama saya akan masuk ke perusahaan PT JSKY atau PT Sky Energy Indonesia Tbk. Nah, PT JSKY merupakan perusahaan yang bergerak di industri mesin pembangkit listrik. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan produsen energi surya, pabrik sel surya pertama di Indonesia. Nah, jadi saya di analisis mikro ini saya akan membahas tentang ringkasan perusahaan dan analisa perusahaan dari JSKY. Di mana pemegang saham dari PT JSKY Indonesia Tbk itu dimiliki 5% atau lebih oleh saham JSKY itu sendiri, dan PT Tritan Global Pacific sebelumnya bernama PT Matrakom Multi Perdana sebesar 69,50% dan Hitachi High Technologies Pte Ltd sebesar 10,50%. Adapun di sini saya akan membahas mengenai selanjutnya setelah ringkasan perusahaan agar kita kenal perusahaan JSKY. Selanjutnya saya akan membahas menganalisa lebih dalam mengenai revenue atau sistem laporan keuangan PT JSKY apakah sehat ataupun tidak semenjak terjadinya pandemi COVID-19 ini. Nah, berdasarkan informasi yang tersedia bahwa emiten berkode saham JSKY itu mengalami penurunan penjualan neto sebesar 29,02% menjadi 89,67 miliar di kuartal 1 tahun 2020. Nah, laba bersih JSKY juga merosot dari 36,19% menjadi 5,63 miliar. Hingga saat ini JSKY belum merilis laporan keuangan untuk semester 1 tahun 2020 kemarin. Ketika pandemi COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia pada awal Maret lalu, banyak pesanan produk nilai JSKY yang tidak bisa terkirim. Hal ini disebabkan JSKY mengalami kekurangan pasokan bahan baku yang sebagian besar masih bergantung pada pemasok luar negeri. Ketika wabah corona menyebar dan sejumlah negara membatasi kegiatan industri, para penyuplai bahan baku produk JSKY pun tidak beroperasi. Hal tersebut terjadi karena JSKY perlu mengimpor beberapa bahan baku. Pasalnya, seperti bahan baku panel surya seperti kaca sebesar 1,7 mm dari Taiwan, Vietnam, dan Cina, kaca dengan klasifikasi tersebut masih sulit ditemui di Indonesia. Komponen lokal JSKY pun sejauh ini baru mencapai 43%, jadi belum memadai. JSKY itu cenderung kesulitan melakukan proses produksi. Namun, permintaan ekspor produk-produk JSKY itu masih cukup tinggi di luar negeri. Perusahaan ini memang punya pangkas
pangsa besar diekspor di berbagai kawasan seperti Amerika, Jepang, hingga Eropa. Bahkan manajemen JSKI akan terus menggenjot penjualan produk utama seperti panel surya maupun solar system ke luar negeri. Nah, selanjutnya untuk masuk ke laporan keuangannya yang lebih spesifik, di mana pendapatan PT Sky Energi Indonesia atau TBK itu pada akhir 2019 itu tercatat sebesar 382,72 miliar. Jumlah tersebut turun 9,87% dibandingkan dengan pencatatan di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 424,70 miliar. Berdasarkan laporan keuangan JSKE, ya, dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 424,70 miliar. Berdasarkan laporan keuangan JSKI yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penurunan pendapatan disebabkan oleh turunnya kontribusi dan segmen panel surya sebesar dari 226,79 miliar di tahun 2018 menjadi 123,94 miliar di tahun 2019. Selain itu, kontribusi dari LED dan produksi mendukung juga turun masing-masing menjadi 9,88 miliar dan 1,15 miliar. Di sisi lain, kontribusi dari segmen baterai dan solar system meningkat menjadi 134,14 miliar dan 106,83 miliar pada akhir tahun 2019 kemarin. Nah, untuk penjualan di pasar lokal naik sebesar 275,55 miliar di tahun 2018 menjadi 285,07 miliar pada akhir tahun 2019 kemarin. Sedangkan kontribusi penjualan ekspor itu menurun. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 itu menurun 3,5,2% secara tahunan menjadi 97,69 miliar. Jalan dengan menurunnya pendapatan, maka beban pokok penjualan JSKI itu juga turun menjadi 293,7 triliun. Namun, perseroan tidak dapat menekan beban penjualan dan beban keuangan di tahun 2019. Alhasil, laba perseroan di tahun 2019 harus tergerus sebesar 40% menjadi 13,99 miliar dibanding dengan pencapaian tahun 2018 yaitu sebesar 23,70 miliar. Nah, pada uraian dan deskripsi di atas yang telah saya rangkum, secara keseluruhan data itu ditunjukkan mengalami penurunan yang cukup dalam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang dapat teman-teman lihat pada gambar yang putih ini, laporan keuangan PT JSKY yang bersumber dari kontan.id, di mana berdasarkan data di atas diketahui laba neto periode tahun berjalan PT JSKY selama 2 tahun terakhir 2019 sampai dengan 2020 jika dilihat dari sebagai pembanding dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pada tahun 2019 laba neto dihasilkan selama periode 6 bulan yaitu sebesar 17 miliar, sedangkan pada tahun 2020 laba neto yang dihasilkan selama 6 bulan hanya sebesar 5,6 miliar kurang lebih. Jika kita bandingkan dengan angka laba neto yang dihasilkan pada selama periode atau tahun berjalan tersebut, selama 2 tahun terakhir itu sangat turun drastis sejak adanya pandemi COVID-19. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT JSKI ini cenderung masih dapat survive atau bertahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Namun modal atau dana keuangan yang mereka miliki itu akan terus tergerus apabila pandemi COVID ini akan berkepanjangan. Berdasarkan faktanya, PT JSKI ini masih memiliki potensi yang cukup besar. Jadi dapat kita lihat sampai kapan pandemi ini akan terjadi. Selanjutnya, setelah membahas secara panjang dan lebar dari perusahaan JSKY, selanjutnya saya akan masuk ke perusahaan yang kedua, yaitu ringkasan dari perusahaan dan analisa perusahaan SAME. Nah, ringkasannya itu adalah PT SAME atau Sarana Meditama Metropolitan Tbk atau SAME bergerak di bidang medis atau rumah sakit di Indonesia yang didirikan tanggal 13 November 1984 dan mulai kegiatan operasi komersial pada tahun 1989. Maksudnya 84 juga. Adapun pemegang saham yang memilikinya itu ada 5% atau lebih saham Sarana Meditama Metropolitan Tbk adalah PT Omni Healthcare induk usaha
dengan persentase kepemilikan sebesar 84,53%. Indeks terakhir usaha saham adalah PT Kristal Daya Kencana. Nah, untuk PT SAME sendiri, secara resmi pada tanggal 30 November tahun 2020 kemarin, MTEK itu Elang Mahkota itu mencaplok saham SAME. Emiten pemilik rumah sakit RS Omni ini, MTEK itu mengakuisisi SAME sebanyak 4,24 miliar lembar atau setara dengan 71,88% saham SAME. Total transaksi tersebut mencapai 581 miliar atau setara dengan 137% per saham. Adapun saham itu dibeli oleh PT Omni Healthcare yang berstatus sebagai pengendali SAME. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada harga saham MTEK, akuisisi juga itu berpengaruh terhadap pergerakan saham SAME yang meningkat drastis, yaitu sebanyak 49,04% dalam sepekan. Nah, penulis itu mengutip data tersebut itu dari RTI Bisnis, harga saham yang berada di 310 per saham pada Jumat kemarin. Jadi setelah diakuisisi itu cenderung mengalami peningkatan. Selanjutnya saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai revenue atau laporan keuangan dari PT SAME yang bersumber dari idx.co.id, di mana pada laporan keuangan ini dapat dilihat, nah emitennya itu emiten yang berkode SAME itu mencatatkan kinerja yang kurang memuaskan di kuartal 1 tahun 2020. Koreksi pada top line and bottom line SAME itu mencapai 2 digit, sebab sepanjang 3 bulan pertama sejak terjadinya pandemi COVID-19, SAME membukukan pendapatan hingga 136,62 miliar atau turun sebesar 50,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 274,94 miliar. Mengutip dari laporan keuangan Sarana Media Tama, seluruh segmen pendapatan SAME teralokasikan hingga 2 digit. Pengunjung medis yang menjadi penopang pendapatan selama ini menurun hingga 49,33% menjadi 74,81 miliar karena top line yang terkoreksi menekan bottom line SAME. Di kuartal ketiga tahun 2020, SAME itu mengantongi kerugian hingga 17,77 miliar, padahal pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, SAME masih membukukan keuntungan sebanyak 4,14 miliar. Nah, dilihat dari asetnya, SAME itu memiliki total aset hingga 2,22 triliun. Jumlah tersebut itu turun tipis dibandingkan akhir tahun 2019 yang mencapai 2,32 triliun. Sementara total liabilitas SAME tercatat bertumbuh menjadi 1,27 triliun. Tidak jauh berbeda dengan liabilitas di akhir tahun 2019 yang mencapai 1,26 triliun. Nah, di sini dapat teman-teman lihat laporan keuangannya, ekuitasnya juga menurun dari 557,09 miliar menjadi yang turun menjadi 557,09 miliar yang sebelumnya itu pada tahun 2019 itu sebanyak 977,5 miliar. Nah, teman-teman dapat perhatikan laporan keuangan ini saya bandingkan dari 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020, di mana total liabilitas dan ekuitas itu cenderung menurun selama 3 tahun terakhir. Ditambah lagi pada tahun 2020 ini terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan orang-orang itu malas untuk ke rumah sakit jika tidak sakit yang penting, sebab pandemi COVID-19 itu lebih berbahaya. Jadi pendapatan utama PT SAME yang ditopang dari pasien-pasien itu berkurang, dan hal tersebut itu mengakibatkan jumlah liabilitas dan ekuitas dari saham SAME ini selama 3 tahun terakhir menurun sangat drastis. Nah, untuk prospek kedepannya dapat dilihat sejauh mana pandemi COVID-19 ini akan terjadi. Jika dilihat dari prospeknya, PT Sarana Media Tama Metropolitan itu masih mempunyai prospek yang cukup besar di tahun-tahun selanjutnya karena PT Sarana Media Tama Metropolitan ini bergerak di bidang rumah sakit.
di Indonesia yang didirikan sudah cukup lama, tahun 1984, di mana banyak orang yang sangat membutuhkannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ringkasan perusahaan dan analisa perusahaan TCPI, di mana PT Transkual Pasifik Tbk adalah penyedia jasa penyewaan kapal dan jasa pengangkutan barang yang didirikan pada tanggal 15 Januari 2007 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2008. Adapun pemegang saham yang memiliki PT TCPI yaitu 5% atau lebih saham TCPI itu sendiri, yaitu PT Sari Nusantara Gemilang sebanyak 56% dan PT Karya Permata Insani sebanyak 24%. Nah, PT TCPI ini didirekturi oleh direktur utama yaitu Richard Talumewo. Dia itu menjelaskan rencana belanja modal alias capital expenditure CAPEX pada tahun ini bakal ditunda akibat terjadinya pandemi COVID-19. Nah, karena pandemi COVID-19 ini dan berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, karena kegiatan ekspor itu terhambat karena adanya pandemi. Nah, TCPI itu melakukan berbagai strategi untuk menopang perusahaan mereka. TCPI itu melalui anak usahanya PT Kans Gemilang Utama dan PT Sentra Makmur mendirikan 5 perusahaan yang baru bergerak di bidang pelayaran. Nah, Richard itu selaku direktur utama itu mengatakan pendirian 5 perusahaan anyar itu di bidang pelayaran bertujuan untuk merespon adanya peluang usaha bagi perusahaan pelayaran sejalan dengan akan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia atau Permendak nomor 82 tahun 2017 tentang ketentuan penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional untuk kegiatan ekspor dan impor barang tertentu. Adapun dampak dari pandemi COVID-19 itu membuat TCPI itu mempertimbangkan kembali operasional kelima perusahaan tersebut yang tadinya sebagai strategi awal tuh untuk survive di tahun ini. Sebab 5 perusahaan tersebut itu terkait dengan rencana CAPEX kami, operasionalnya itu masih kami review dengan pertimbangan perkembangan dampak COVID-19. Di sisi lain, TCPI juga memastikan pihaknya itu bakal berupaya untuk meraih kontrak baru di sisa tahun ini demi tetap dapat menjaga kinerja. Ia menjelaskan TCPI itu memproyeksi penurunan volume angkut di akhir tahun yang nantinya itu direncanakan mencapai 15% sampai 18%. Sehingga TCPI berusaha dalam semester kedua di tahun 2020 ini untuk mendapatkan kontrak-kontrak baru, spot maupun long contract. Selanjutnya untuk revenue ataupun dari laporan keuangan perusahaan TCPI, di sini PT Transkual TCPI itu mengalami penurunan pendapatan sebesar 13% hingga 15% year on year sebagai imbas pandemi COVID-19. Adapun penurunan ini tercermin dari raihan volume pengangkutan semester 1 yang menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kuartal 1 dan kuartal 2 terjadi penurunan kinerja terutama disebabkan karena penurunan volume kargo yang diangkut sebagai dampak dari pandemi COVID-19, yaitu turun sekitar 20%. TCPI itu mengantongi laba bersih sebesar 263,50 miliar di tahun 2019, yaitu naik 3,76% dari laba bersih tahun 2018 sebanyak 253,94 miliar. Laba bersih TCPI itu masih bisa meningkat meski pendapatan TCPI itu stagnan. Pendapatan TCPI itu sepanjang tahun lalu sebesar 2,32 triliun atau sama dengan perolehan tahun 2018. Rincian perusahaan pengangkut batubara ini mengempit pendapatan lain dari PT Kaltim Prima Coal sebesar 1,25 triliun dan PT Antrumin Indonesia sebanyak 922,91 miliar. Adapun beban pokok pendapatan TCPI itu sebesar 1,76 triliun pada tahun 2020. Nilai ini sedikit lebih rendah dari beban pokok pendapatan pada tahun 2018 yang sebanyak 178 triliun, sehingga TCPI itu mendapatkan laba bruto sebanyak 527,45 miliar atau tumbuh sebesar 5,70% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 499,01 miliar. POS beban usaha juga lebih tinggi 29,94% menjadi 120,17 miliar. Padahal pada tahun sebelumnya itu tahun 2018 hanya tercatat 92,48 triliun. Alhasil, TCPI itu memperoleh laba tahun berjalan yang dapat
diatribusikan pada entitas induksi sebesar 263,50 miliar pada tahun lalu, sementara itu pendapatan TCPI pada kuartal 1 tahun 2020 itu mencapai 455,75 miliar atau turun 24,29%. Pada kuartal 3 tahun lalu, TCPI itu sukses meraih pendapatan sebesar 601,99 miliar. Laba bersih TCPI itu terus tergerus cukup dalam hingga kuartal 1 tahun lalu. TCPI itu mencatatkan laba bersih sebesar 22,12 miliar atau turun sebanyak 69,88%. Di mana pada tahun periode yang sama di tahun sebelumnya, TCPI itu sukses memperoleh laba bersih mencapai 73,45 miliar. Nah, pada pembahasan dari analisa mikro dan ringkasan perusahaan TCPI dan analisa perusahaannya, TCPI ini masih memiliki potensi yang cukup besar karena TCPI ini bergerak pada bidang penyewaan kapal dan jasa pengangkutan barang. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, TCPI itu masih dapat bertahan, namun laba atau arus kasnya itu terganggu, di mana dia itu mengalami beberapa penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari potensinya masih cukup signifikan untuk perusahaan TCPI ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisa risk and return. Pada analisa risk and return terdapat 3 saham yang akan menjadi pembanding di antara saham-saham tersebut, yaitu antara lain saham JSKY, saham SAME, dan juga saham TCPI. Return menjadi indikator utama bagi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi para investornya. Biasanya dapat berupa pembayaran dividen untuk investasi saham. Sehingga semakin tinggi return saham yang ditawarkan, maka semakin banyak juga jumlah investor yang tertarik dalam melakukan investasi pada saham tersebut. Karena dengan adanya laba yang tinggi, investor mengharapkan pengembalian yang lebih besar dari investasinya. Hal tersebut tentu juga akan menjadi pertimbangan investor untuk mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Dalam industri keuangan, pada umumnya terdapat suatu jargon atau slogan yang sudah tidak asing lagi di telinga para investor, yaitu high risk, bring about high return. Artinya, jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, akan mendapatkan atau akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula. Risk and return adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Nah, baik, berdasarkan pada tabel yang tertera di atas yang dapat teman-teman lihat, pada tahun 2015 sampai dengan 2019, dapat disimpulkan bahwa korelasi dari hasil beta yang diperoleh dari ketiga perusahaan atau ketiga saham yang saya analisis di mini riset ini, yaitu terdapat di dalamnya saham JSKY memiliki jenis risiko yang tinggi dan juga kesempatan mendapatkan return yang tinggi karena hasil beta yang diperoleh yaitu mencapai angka 2,4. Itu artinya saham JSKY itu memiliki beta itu lebih besar dari 1, di mana risiko dan returnnya itu berada di atas IHSG. Yang kedua itu saham SAME memiliki risiko yang normal dan juga kesempatan mendapatkan return yang normal karena hasil beta yang diperoleh yaitu mencapai angka 1. Itu artinya saham SAME itu memiliki beta sama dengan 1, di mana risiko dan returnnya itu bersifat normal mengikuti arah pergerakan IHSG. Sedangkan saham yang ketiga, saham yang terakhir itu adalah saham TCPI, memiliki risiko yang abnormal dan juga kesempatan mendapatkan return yang abnormal karena hasil beta yang diperoleh yaitu mencapai angka 0,69. Itu artinya saham TCPI itu memiliki beta di bawah 1, di mana risiko dan returnnya itu bersifat abnormal dan cenderung tidak stabil. Berikut ini merupakan tingkat validitas dari objek penelitian, di mana di sini ada analisa risk and return dari JSKY, SAME, dan TCPI. Berdasarkan dari analisis ketiga saham tersebut, di mana ketiga saham tersebut itu memiliki beta yang bervariasi, yaitu ada yang beta di atas 1, ada yang beta sama dengan 1, ada juga beta yang di bawah 1. Itu artinya jika saya akan memberi penjelasan di sini. Jika beta suatu saham atau perusahaan itu di atas 1, itu artinya risiko dan returnnya itu bersifat tinggi ataupun di atas IHSG. Jika betanya itu sama dengan 1, itu artinya risiko dan returnnya itu bersifat normal, cenderung mengikuti pergerakan IHSG. Nah, jika betanya itu di bawah 1, itu artinya risiko dan returnnya itu bersifat abnormal atau cenderung tidak stabil. Baik, selanjutnya saya akan
melakukan pembahasan mengenai korelasi dan koefisien determinasi dari ketiga perusahaan, yaitu perusahaan JSKY, SIME, dan TCPI. Pada pembahasan yang pertama itu saya akan membahas tentang summary output dari saham JSKY. Berdasarkan pada tabel yang dapat teman-teman lihat, berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian saham JSKY itu menunjukkan multiple R 0,119, sedangkan nilai R square itu minus 0,32. Itu artinya sebesar minus 3,2%. Return saham tersebut berpengaruh oleh variabel independen yang digunakan yaitu premium risk, sedangkan sisanya sebesar dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang penulis lakukan selama 1 semester ini. Selanjutnya teman-teman dapat lihat summary output pada saham SIME. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian SIME itu menunjukkan multiple R bernilai 1, sedangkan nilai R square itu 1, artinya itu sebesar 1%. Return saham tersebut dipengaruhi oleh variabel independen yang digunakan yaitu premium risk, sedangkan sisanya sebesar dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang penulis lakukan. Sedangkan saham yang terakhir itu adalah saham TCPI. Saya akan membacakan summary outputnya. Berdasarkan tabel yang dapat teman-teman lihat, saham TCPI ini menunjukkan nilai multiple R-nya itu 0,113, sedangkan nilai R square-nya itu 0,12. Itu artinya sebesar 1,2%. Return saham tersebut dipengaruhi oleh variabel independen yang digunakan yaitu premium risk, sedangkan sisanya sebesar dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang penulis lakukan. Selanjutnya di next slide yaitu ada ANOVA, di mana di sini terdapat 3 perusahaan ANOVA. ANOVA-nya yang pertama ANOVA dari saham JSKY, ANOVA dari saham SIME, dan ANOVA dari saham TCPI. Berdasarkan ketiga ANOVA tersebut, dapat penulis ambil kesimpulan pada tabel-tabel di atas menunjukkan angka hasil uji F yang menghasilkan F hitung sebesar 0,30 pada saham JSKY, sedangkan pada saham SIME penulis tidak mendapatkan nilai F-nya. Dan selanjutnya untuk saham TCPI itu penulis mendapatkan 0,27. Sementara itu untuk nilai F pada taraf signifikasi adalah sebesar 58,7% untuk saham JSKSY dan 0 atau tidak ditemukan untuk saham SIME, dan sebesar 60,6% untuk saham TCPI berdasarkan nilai F atau taraf signifikasi ya dari ketiga perusahaan yang penulis lakukan dalam mini riset kali ini. Selanjutnya penulis lanjut ke untuk penggolongan efisien dan tidak efisien berdasarkan rekomendasi dan penelitian yang penulis lakukan, di mana teman-teman dapat lihat sendiri di gambar tersebut ada 3 saham, ada 3 tabel yang menunjukkan rekomendasi dari ketiga saham tersebut. Di sini penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas. Nah, tabel-tabel yang dapat dilihat itu dapat dikategorikan efisien apabila risiko lebih kecil dari return yang diharapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat satu perusahaan yang memiliki saham yang efisien, yaitu saham yang bagus atau direkomendasikan penulis untuk dibeli, yaitu saham SIME. Yaitu artinya sahamnya itu layak untuk dibeli, sedangkan 2 saham yang lainnya itu memiliki saham memiliki rekomendasi yang tidak efisien. Itu artinya tidak layak untuk dibeli dan diharapkan untuk dipikir lagi secara matang karena tentu akan mengandung risiko jika memaksakan untuk membelinya. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai pembagian dividen dari ketiga perusahaan ini, di mana untuk perusahaan JSKY itu rekomendasinya over value sama seperti saham SIME dan TCPI. Langsung saja penulis lakukan kesimpulan, di mana berdasarkan data di atas terdapat 3 saham perusahaan yang dalam kondisi over value, yaitu saham JSKY, SIME, dan TCPI. Itu artinya saham-saham tersebut termasuk ke dalam saham kategori mahal untuk dibeli dan tentunya mengandung risiko yang sangat tinggi. Selanjutnya penulis akan masuk ke analisa teknikal. Jadi analisa teknikal adalah suatu jenis analisa yang selalu berorientasi kepada harga pembukaan penutupan tertinggi dan terendah dari suatu instrumen investasi pada in-frame tertentu. Price oriented analisis ini mempelajari tentang perilaku pasar yang diterjemahkan ke dalam grafik riwayat harga dengan tujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Harga yang tercermin di dalam grafik merupakan harga kesepakatan transaksi di antara supply
atau penawaran dan demand, harga permintaan. Nah, teori Dow atau The Dow Theory adalah teori analisis teknikal yang paling terkenal dalam memprediksi apa tren yang sedang terjadi di bursa. Prinsip-prinsip dasar di dalam teori ini disusun oleh Charles H. Dow pada sekitar abad ke-19. Teori Dow itu mengatakan bahwa sebagian besar saham bergerak sejalan dengan bergeraknya bursa keseluruhan atau indeks. Dalam artian, bila indeks bergerak naik, maka harga sebagian besar komponen saham yang ada di dalamnya akan bergerak naik pula. Nah, ada beberapa indikator yang digunakan dalam analisa teknikal. Yang pertama itu dapat melakukan yang pertama itu ada indikator stokastik menunjukkan saat di mana pergerakan harga saham telah mencapai keadaan overbought atau oversold. Yang kedua ada indikator MADC atau indikator moving average atau moving rata-rata pergerakan dari harga saham tersebut. Yang ketiga itu ada indikator Fibonacci, di mana digunakan untuk cukup populer di kalangan trader forex dan komoditi, dipergunakan untuk membantu trader dalam menentukan level entry dan exit. Yang keempat itu ada moving average, indikator teknikal yang penghalusan pergerakan harga dengan mencari fluktuasi harga yang bersifat acak. Yang keempat itu ada chart pattern, suatu pola grafik harga yang terjadi secara berulang sehingga polanya itu bisa digunakan untuk memprediksi kemana harga akan bergerak. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada Bollinger Bands. Nah, indikator ini terbentuk dari garis yang ditarik di dalam dan di sekitar struktur pergerakan harga suatu komoditas atau saham yang diperdagangkan. Nah, Bollinger Bands ini akan menunjukkan batas relatif dari kenaikan atau penurunan harga saham dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya penulis akan melanjutkan untuk langsung saja melakukan analisa teknikal dari ketiga perusahaan, yaitu yang pertama pada saham JSKY. JSKY itu penulis menggunakan indikator moving average, di mana pada indikator moving average ini cara membacanya yaitu ketika garis biru itu memotong keadaan garis merah, maka itu adalah momentum untuk membeli. Nah, sedangkan ketika garis merah memotong garis biru, itu adalah momentum untuk menjual. Di sini penulis mengambil gambar dari sumbernya itu investing.com. Adapun pada saham JSKY ini, pada grafik di atas penulis itu mendapatkan 3 tren yang terbentuk pada saham JSKY selama 3 tahun terakhir. Yaitu terdapat uptrend atau kenaikan harga saham per lotnya, terdapat downtrend, penurunan harga saham per lotnya, dan sideways trend pada harga per lembar atau cenderung stabil, harganya tidak naik dan tidak turun. Nah, pada chart JSKY ini menggunakan indikator moving average. Di atas itu menunjukkan bahwa saham JSKY ini saat ini sedang mengalami uptrend. Sedangkan jika dilihat dari garis biru titik-titik di atas, garis tersebut sebagai informasi, garis tersebut merupakan garis MA yang akan menjaga nilai saham agar tidak jatuh dan dapat menyebabkan penurunan harga per lembarnya. Apabila garis grafik masih di atas bahkan berdekatan garis MA tersebut, maka masih cenderung aman. Namun sebaliknya, apabila garis grafik tersebut berada di bawah garis titik-titik biru garis MA, maka harus bersiap-siap cut loss atau menjual rugi. Karena biasanya akan terjadi panic sell yang dapat mengakibatkan saham tersebut terjun bebas hingga menyentuh harga terendah. Nah, berdasarkan analisa yang penulis lakukan menggunakan indikator moving average, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa rekomendasi untuk saham JSKY, di mana rekomendasinya yang pertama itu adalah saham tersebut beresiko dan tidak aman untuk dibeli karena harga per lot sahamnya sudah mahal dan cenderung akan mengalami kenaikan karena sedang dalam kondisi uptrend. Jika memaksakan membeli saham tersebut, maka harus siap menerima resiko yang akan didapat karena bisa saja sewaktu-waktu nilai saham tersebut jatuh dan naik, entah karena sell ataupun buy yang dilakukan perusahaan tersebut. Nilai saham cenderung fluktuatif, maka kita harus mempunyai strategi investasi yang cermat. Rekomendasi yang kedua, harga saham tersebut saat ini sudah di harga 236 per lembar saham, maka harga saham tersebut itu termasuk ke dalam kategori mahal, namun masih disarankan untuk membeli. Kalau penulis sarankan itu masih sangat disarankan untuk dibeli. Kenapa masih disarankan untuk membeli? Karena harga saat ini itu berpotensi untuk menyentuh di angka 500 per lot sahamnya.
Sebab saat ini sedang dalam kondisi uptrend, jika harga sahamnya sudah mencapai 500 per lotnya, maka harga saham tersebut akan berpotensi untuk naik tertinggi selama 3 tahun terakhir yang penulis analisis lakukan, yaitu berpotensi akan menyentuh di angka 989 per lembar sahamnya. Namun lebih direkomendasikan membeli saham JSKI itu ketika harganya sudah di bawah harga 210 per lembar saham, sebab harganya itu lebih murah dan berpotensi mendapatkan return yang lebih besar. Nah, kenapa direkomendasikan di bawah harga 210? Karena penulis sudah membahasnya pada saat pembagian dividennya. Dia itu kalau saham JSKI itu nilai pasarnya itu sudah 210, itu artinya sudah over value berdasarkan hasil analisis rekomendasi yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk saham SAME, penulis itu menggunakan indikator Bollinger Bands. Nah, cara membaca indikator Bollinger Bands yaitu teman-teman perhatikan jarak antara band dan grafik. Jika semakin besar volatilitas, maka jarak antara band akan semakin besar, semakin lebar. Begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, Bollinger Band itu dapat membantu Anda untuk mengetahui kondisi pasar saat ini. Nah, ketika Bollinger Band itu dalam kondisi melebar, itu artinya pasar sedang dalam keadaan ramai. Namun ketika Bollinger Band dalam keadaan menyempit, itu artinya cenderung datar. Itu artinya pasar sedang dalam keadaan sepi. Nah, adapun untuk saham SAME ini, penulis itu mendapatkan 3 tren yang terbentuk pada saham SAME selama periode 3 tahun terakhir. Yaitu yang pertama itu ada sideways trends, di mana harga saham per lembar itu cenderung stabil, tidak naik, tidak turun. Dan yang kedua itu ada downtrend, di mana penurunan harga saham per lotnya. Dan yang ketiga itu ataupun pada saat ini terdapat uptrend, yaitu kenaikan harga per lotnya. Nah, pada middle band sebenarnya adalah moving average yang merupakan dasar bagi perhitungan upper band dan lower band. Biasanya middle band yang digunakan adalah simple moving average. Nah, pada saham SAME yang menggunakan indikator Bollinger Band di atas menunjukkan bahwa saham SAME sedang mengalami uptrend. Jika dilihat dari garis biru titik-titik di atas, maka merupakan garis MA. Seperti yang saya telah jelaskan pada sebelumnya, jika harga saham itu di bawah garis MA, maka cenderung tidak aman. Jika harga saham di atas garis MA, maka cenderung aman. Nah, berdasarkan kesimpulan 3 tren yang telah penulis temukan dalam analisis menggunakan indikator Bollinger Band, di sini penulis akan menyampaikan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dari mini riset yang telah penulis lakukan, di mana rekomendasinya saham SAME itu berisiko dan tidak aman untuk dibeli karena harga per lotnya itu sudah mahal dan cenderung akan mengalami kenaikan karena sedang dalam kondisi uptrend. Jika memaksakan membeli saham tersebut, maka harus siap menerima risiko yang akan didapat, karena bisa saja sewaktu-waktu nilai saham tersebut jatuh ataupun naik. Nah, nilai saham itu cenderung fluktuatif ya teman-teman, maka kita harus mempunyai strategi investasi yang cermat. Harga saham tersebut saat ini sudah di harga 311 per lembar saham, maka harga saham tersebut masuk ke dalam kategori mahal masih ke dalam kategori mahal, namun masih disarankan untuk dibeli. Kenapa masih disarankan untuk membeli? Karena harga saat ini masih berpotensi untuk menyentuh harga 480 per lembar sahamnya. Sebab saat ini sedang dalam kondisi uptrend. Jika harga sahamnya sudah mencapai 480 per lembar saham, maka saham tersebut akan berpotensi naik ke angka tertinggi selama 3 tahun terakhir, yaitu berpotensi akan menyentuh angka 600 per lembar sahamnya. Nah, namun penulis sangat merekomendasikan jika membeli saham SAME tersebut ketika harganya sudah turun, yaitu di bawah 250 per lembar sahamnya, sebab lebih murah dan berpotensi mendapatkan return yang lebih besar. Itu seperti analisis dari pembagian dividen yang telah dilakukan pada saham SAME, nilai pasar itu 250 karena dia itu lebih besar daripada nilai intrinsik atau nilai wajar saham, maka dia dikategorikan over value. Maka sangat direkomendasikan membeli saham SAME jika harganya itu di bawah 250 per lembar sahamnya. Selanjutnya pada analisis saham ketiga itu saham TCPI, di mana pada saham TCPI ini
penulis menggunakan indikator stokastik. Cara membaca indikator stokastik itu cukup mudah. Perhatikan 4 komponen A, GA, GB, dan B. Sedangkan ketika kedua garis berada di atas garis MA, garis memotong garis biru, itu menunjukkan ke area bawah. Maka ini adalah momentum untuk sell atau jual. Adapun berdasarkan analisis yang penulis lakukan selama 3 tahun, selama periode 3 tahun terakhir di saham TCPI ini, penulis mendapatkan 2 tren yang terbentuk pada TCPI selama 3 tahun terakhir, yaitu uptrend, kenaikan harga saham, dan sideways trends, yaitu harga saham per lembarnya cenderung stabil atau mendatar. Nah, dalam indikator stokastik terdapat 4 komponen, yaitu garis A, seperti yang tadi penulis sudah bilang, garis A, GA, GB, dan B. Garis A merupakan area atas, garis GA merupakan garis atas, dan GB merupakan garis bawah, dan B merupakan area bawah. Nah, pada chart TCPI ini menggunakan indikator stokastik, dia menunjukkan bahwa saham TCPI ini saat ini mengalami sideways trends. Jika dilihat dari garis biru titik-titik di atas, garis tersebut merupakan garis MA, yang dimana jika garis MA-nya itu sudah nilai sahamnya sudah di bawah garis MA itu cenderung beresiko, sedangkan jika nilai sahamnya itu di atas garis MA itu cenderung aman dan harus berhati-hati juga, karena sewaktu-waktu nilai saham akan turun di bawah garis MA yang mengakibatkan dapat terjadinya panic selling. Saham tersebut kalau terjadi panic selling akan menyentuh angka terendah jika pada menjual saham tersebut. Nah, berdasarkan analisis yang penulis lakukan di sini menggunakan indikator stokastik, di mana terdapat 2 tren yang terbentuk. Di sini penulis menyimpulkan beberapa rekomendasi untuk teman-teman sekalian, di mana rekomendasi yang pertama, saham tersebut berisiko dan tidak aman untuk dibeli karena harga per lotnya sahamnya sudah mahal dan sedangkan dalam kondisi sideways trends, di mana kondisi sideways trends ini sangat lama untuk dapat kembali ke uptrendnya karena menunggu momentum yang pas. Jika memaksakan untuk membeli saham tersebut, maka harus bersiap menerima risiko yang akan didapat karena bisa saja sewaktu-waktu nilai saham tersebut jatuh dan naik. Karena nilai saham itu, sekali lagi, nilai saham itu cenderung fluktuatif, maka kita harus mempunyai strategi investasi yang cermat. Nah, rekomendasi yang kedua, harga saham tersebut saat ini sudah di harga 6.525 per lembar saham, maka harga saham tersebut masuk ke dalam kategori mahal dan tidak disarankan untuk membeli. Namun lebih disarankan membeli saham tersebut ketika harganya sudah di bawah 6.616. Kenapa disarankan di bawah itu? Karena sahamnya itu akan lebih murah dan berpotensi untuk mendapatkan return yang lebih besar. Baik, berdasarkan analisis dari indikator stokastik, mungkin cukup sekian, dan next slide ini merupakan slide tentang bukti trading list yang penulis lakukan selama 1 semester ini, di mana berdasarkan portofolio di atas bahwa penulis sudah menghabiskan dana sebesar 99.780.200 rupiah, di mana alokasi dana tersebut sudah sesuai dengan target investasi yang akan dijalankan. Nah, dengan total dari investasi penulis lakukan, maka penulis mendapatkan gain pada saham SAME, TCPI, BRIS, dan BHIT. Sedangkan untuk saham JSKI itu mendapatkan loss atau kerugian. Sehingga dengan total penjualan dari kelima saham tersebut di atas, maka penulis mendapatkan return sebesar Rp2.833.900 atau mendapatkan keuntungan atau return sebesar 2,65% dari total investasi awal, yaitu sebesar Rp99.780.200 hingga saat ini menjadi totalnya Rp102.614.100. Nah, baik, mungkin cukup sekian analisis dari mini riset terhadap ketiga saham atau ketiga perusahaan JSKY, SAME, dan CPI. Mohon maaf jika apabila ada kesalahan. Sebenarnya ini merupakan untuk keperluan akademik. Analisis yang dilakukan oleh penulis tidak luput dari kesalahan dan tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat penulis lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.